Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum meninjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Karomah Mbah Khalil Bangkalan. Dalam sebuah redaksi, Mbah Khalil dikisahkan sebagai berikut. Syekhona Khalil Bangkalan, Madura, dikenal sebagai guru dari banyak ulama dan kiai di Jawa Timur. Salah satu santrinya adalah Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, ayah Kiai Haji Raden As'ad, kiai karismatik dari Sukorjo, Situbondo. Kiai Haji Raden Syamsul Arifin sebagai pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, Situbondo mempunyai testimoni tentang salah satu karomah Syekhona Khalil Bangkalan. Dalam buku Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, riwayat hidup dan perjuangannya, Syamsul A. Hasan bercerita tentang karomah Syekhona Khalil Bangkalan yang pergi ke tanah suci Mekah dalam waktu sekejap. Syamsul A. Hasan sebagai Shahibul Hikayah atau yang punya cerita dalam buku tersebut mengaku memperoleh cerita langsung dari almarhum Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Berikut nukilan kisahnya. Suatu hari ketika memasuki waktu asar, Kiai Syamsul diajak oleh Syekhona Khalil ke pinggir pantai. Sang guru kemudian menyuruh Kiai Syamsul untuk mencari kerucut, yaitu sampan yang biasa digunakan untuk menangkap ikan. Sampan tersebut akan digunakan Syekhona Khalil untuk pergi ke tanah suci Mekah. Awalnya di hati kecil Kiai Syamsul ragu bisa sampai ke Mekah hanya dengan menggunakan sampan tersebut. Namun di luar nalar, keduanya benar-benar bisa sampai ke Mekah hanya dalam waktu sekejap. Kiai Syamsul pun terheran-heran dengan keistimewaan gurunya tersebut. Setiba di tanah suci, ia pun segera diajak oleh gurunya untuk menunaikan sholat asar di Masjidil Haram. Menurut Shahibul Hikayah tersebut, kejadian serupa tidak hanya sekali dua kali saja dilakukan Syekhona Khalil Bangkalan, tapi hampir sudah menjadi kebiasaan rutin. Dalam buku itu juga diceritakan bahwa kepatuhan Kiai Haji Raden Syamsul Arifin sebagai santri Kiai Khalil Bangkalan dalam mengabdi kepada sang guru. Salah satu bentuk ketulusan mengabdi kepada sang guru, Kiai Syamsul Arifin rela masuk penjara demi menjaga kehormatan sang guru. Ceritanya, suatu ketika seekor kuda peliharaan Syekhona Khalil lepas dari kandangnya. Lalu kuda itu masuk ke pekarangan milik seorang pejabat dan merusak tanaman yang ada di dalamnya. Kejadian itu pun dibawa sampai ke pengadilan. Sebagai seorang santri yang taat terhadap sang guru, Kiai Syamsul pun tanpa ragu-ragu maju ke sidang pengadilan mewakili Syekhona Khalil sampai akhirnya Kiai Syamsul dipenjara. Namun, kejadian itu justru membuat hubungan Kiai Syamsul dan Syekhona Khalil semakin erat dan dekat. Lebih dari itu, keduanya tidak hanya sebatas hubungan antara seorang kiai dan santri. Hubungan yang begitu dekat
Kiai Samsul pun sering diajak Syekhona Khalil pergi ke Mekah, ke tanah suci Mekah. Keberangkatan ke Mekah melalui keistimewaan yang dimiliki oleh sang guru. Dalam kisah lain, Mbah Khalil dan Kiai Haji Raden Samsul Arifin ke Mekah naik kerocok. Beginilah kisahnya. Suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Khalil ditemani oleh Kiai Syamsul Arifin ayahanda dari Kiai As'ad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asik berdiskusi matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan sholat asar. Sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan sholat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Khalil memerintahkan Kiai Samsul Arifin untuk mengambil kerocok atau sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air untuk dipakai perjalanan menuju Mekah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Khalil menatap ke arah Mekah. Tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Mekah. Sesampainya di Mekah, azan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Khalil dan Kiai Samsul Arifin segera menuju shaf pertama untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Demikianlah kisah karomah Syekhona Khalil Bangkalan untuk kali ini. Semoga dari kisah Mbah Syekhona Khalil dapat menginspirasi kita untuk tidak meninggalkan sholat fardu berjamaah sebagaimana yang dicontohkan Mbah Khalil. Bagaimanapun keadaannya, beliau tetap masih bisa sholat berjamaah. Wal afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.